tuntasan dari IMM, hasil dari kontemplasi internal, kajian konkret bisa disampaikan di depan wakil rakyat kita, ya, agar wakil rakyat kita ini benar-benar jadi wakil rakyat lah, gitu. Jangan hanya pas turun saja bilangnya wakil rakyat, pelayan rakyat, tapi representasi kita siang hari ini gitu ya, tidak terlayani atau tidak terwakili gitu ya. Makanya silahkan dipertegas tuh pada tuntas tadi, silakan. Baik, terima kasih kepada Tuan Andri. Di sini yang saya hormati, mungkin supaya lebih dekat, mungkin saya panggil Abang. Di sini Ayu kayaknya tidak hadir, gitu. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, Nabi Tabi Ngarimpuro, izin berbalas titip pun kepada abang-abangku sekalian. Untuk pertama-tama, sebenarnya jujur saya bersama kawan-kawan dan khususnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kecewa ketika memang ada pagar besi dan masa tidak bisa masuk ke dalam hari ini, ke dalam ruangan ini. Sedangkan kemarin saya sudah berdiskusi dan bersama pihak kepolisian bahwa saya jamin bersama ketua-ketua tidak akan aksi ricu, karena memang kawan-kawan di sini terkenal intelektual muda dan cendekiawan muda, gitu. Betul. Yang kedua, memang jujur kami pun kecewa. Mungkin kalau flashback kemarin ketika diskusi publik, abang-abangku sekalian sudah janji akan mengundang OKP Cipayung Plus untuk diskusi di ruangan ini, tapi nyatanya hanya omong kosong ataupun hanya janji-janji saja, gitu. Sedangkan ya kami rindu. Memang ketika diskusi-diskusi tidak hanya ada momentum, akan ada aksi ataupun lain-lain, gitu. Dan memang kalau dari kami pun dari IMM memang sudah melaksanakan diskusi dan juga sudah turun di masyarakat. Dan kami mungkin abang-abangku sekalian melihat IG PCI IMM Bandar Lampung, dan juga kalau nggak salah saya melihat IG DPRD Kota Bandar Lampung mengikuti. Di situ kami memang menyatakan sikap bahwa akan turun aksi bersama kawan-kawan Cipayung dan memasifkan gerakan media 7 hari penuh. Karena itu pasti sudah ada alasan, karena mungkin kita melihat tepat di HUT RI ke-77 dan plus di 17 hari sudah HUT kemerdekaan, kita dinaikkan harganya, pemerintah menaikkan BBM subsidi dan non subsidi. Sedangkan yang sangat saya sayangkan, kok tidak ada yang menangis lagi. Mungkin ayu-ayu ataupun kanda-kanda kita di sana. Kalau kita melihat memang di tahun 2014 mungkin kan abang-abang ataupun ayu-ayu kita nangis, dan mungkin ada lagu-lagu yang sangat istimewa dikumandangkannya ketika rapat-rapat. Tapi saat ini mungkin ya diam saja, gitu. Saya juga tidak tahu kenapa kok pada diam saja. Nambah ketika ada aksi malah di RI ya nyanyi HUT RI, HUT ulang tahun ketua DPR RI kita, ayo kita bersama, gitu. Mungkin itu yang sangat saya lucunya mungkin. Karena kalau kita melihat tepat di tanggal 7 Agustus kalau tidak salah, kami pun PCI IMM Bandar Lampung udah ngerilis ke berita di catatan pemuda desa bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa keuangan ataupun ekonomi dari negara Republik Indonesia sudah naik 5,4%, gitu. Dan yang saya sangat lucunya, kok ketika BBM naik dengan alasan subsidi dinyatakan bahwa sudah melebihi 70%, gitu. Dan juga kami pun mungkin sudah nanti akan disampaikan atau tambahkan oleh Kabit RPK hasil dari kajian PCI IMM Bandar Lampung, karena memang kami pun jujur kecewa sama PCI IMM Bandar Lampung. Sebelumnya kami pun lupa membawa. Sebelumnya izin abang-abangku, kami harus sebenarnya membawa kata dan tol angin, bahwa menyatakan bahwa abang-abangku yang di dewan ini jangan budak ketika ada aspirasi rakyat dan jangan masuk angin. Atau masuk angin kan seperti alas apa, kalau kita ibaratkan aspirasi rakyat jangan dilupakan ketika rakyat disampaikan. Itu mungkin yang saya harapkan. Nanti mungkin tambahkan kawan-kawan, mungkin nanti dari
lain-lain mungkin nanti akan ada sanggahan saya pun akan saya sampaikan. Menolak tunduk dan makin menolak penjelasan karena dia merupakan bentuk dari hasil dari pengkhianatan. Ya. Hidup mahasiswa! Terima kasih pada Tum Tahta yang sudah menyampaikan sedikit sikap representasi dari IMF Kota Bandar Lampung. Terus selanjutnya kita akan dengarkan sikap dan kegelisahan internal daripada pengurus Pemkri dari Tum Nelson, bisa menyampaikan sikap dari lembaganya. Baik, terima kasih untuk pimpinan KAI yang saya hormati, Bapak Ketua Dewan DPRD Kota Bandar Lampung. Saya dari perwakilan Ketua PMKI Cabang Lampung hari ini hadir bersama kawan-kawan dari Cipayung plus Kota Bandar Lampung. Kita hadir di sini bukan cuma sekedar hadir, abang-abang, supaya abang-abang juga pahami itu. Meskipun hujan, kita tetap turun, Bang. Kita peduli dengan kondisi di sekitar masyarakat kita hari ini, Bang. Dengan kenaikan harga BBM ini, bahwasan masyarakat di luar sana sangat menjerit, Bang. Abang-abang juga paham lah, saya rasa itu, Bang. Mungkin itu awalan dari saya, nanti bisa ada sanggahan dan lanjutan kita sama-sama. Terima kasih. Ya, diucapkan terima kasih kepada Tum Nelson dari Pemkri. Terakhir kita akan mendengarkan sikap kelembagaan dari Tum Dwiki dari GMKI Kota Bandar Lampung. Disilakan. Oke, baik. Shalom untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup masyarakat Indonesia! Hidup masyarakat Indonesia! Merdeka! Merdeka! Oke, baik. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh abang-abang yang ada di sini. Bapak Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Bapak Gadi, beserta dengan seluruh jajarannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Paka dari kepolisian, Pak. Terima kasih sudah menemani kami, Pak, di aksi pada sore hari ini. Nah, untuk sikap dari GMKI Cabang Bandar Lampung sendiri, GMKI Cabang Bandar Lampung secara kelembagaan itu menolak kenaikan BBM. Hal yang harus kita pahami adalah, Pak, untuk kondisi saat ini kita sebenarnya sama-sama paham. Dan tapi saya tidak tahu kenapa, kayaknya kita semua tutup mata, tutup kuping, tutup mulut seperti itu. Kita sadar sekarang ini kondisinya kita masih dalam masa transisi dari pandemi COVID ke endemi COVID, dan ini juga sebenarnya belum selesai. Dan kita pahami juga di kejadian kemarin itu, di pandemi COVID itu banyak masyarakat yang ekonominya ambruk, jatuh. Nah, bukan hanya masyarakat, Pak, kami juga jujur saja sebagai mahasiswa kami juga merasakan itu. Imbas dari apa yang orang tua kami rasakan seperti itu, Pak. Nah, namun yang menjadi kebingungan saya adalah kebingungan kami di sini dari kawan-kawan GMKI. Kita sama-sama tahu masyarakat ini kan sekarang lagi coba untuk bangkit berdiri, masih sedang mencoba untuk bangkit berdiri, tapi entah kenapa pada saat ulang tahun Ibu Wakil Rakyat, seperti yang saya bilang, malah ada kado yang diberikan untuk rakyat itu kenaikan harga BBM. Ini kan hal yang sangat lucu sekali. Kita sedang dalam masa pemulihan, tapi tiba-tiba masyarakat yang sedang mencoba untuk bangkit kembali, yang mencoba untuk berjalan kembali, didorong dan dipaksa jatuh dengan kenaikan BBM. Nah, kami mengatakan ini bukan karena bukan karena hanya uang belaka, tapi memang ini fakta yang terjadi di lapangan, Pak. Seperti itu. Nah, jadi harapan dari kami juga banyak janji-janji yang sebenarnya sudah disampaikan, seperti pada bulan Juli sebelumnya. Pimpinan kita, Presiden RI Pak Jokowi mengatakan pada bulan Juli, saya ingat jelas itu di media itu, BBM tidak akan naik sampai pada akhir tahun. Nah, ini masih belum lama dari pernyataannya waktu itu, BBM sudah naik aja gitu. Dan itu juga naiknya nggak tanggung-tanggung, dan naiknya juga waktunya tidak pas. Nah, jadi saya bingung, pemerintahan yang dipilih oleh rakyat kok malah tidak pro terhadap rakyat. Betul. Seperti itu, Pak. Pemerintahan ini semuanya dipilih oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tapi hasilnya tidak pro kepada rakyat. Itu yang sangat kami sesalkan. Nah, itu dia, Pak. Mungkin sebagian dari kami, kurang lebih tadi baik sudah disampaikan kawan-kawan. Kalau ada mau sanggahan nanti,
kita diskusi bersama-sama. Terima kasih. Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Kami Muslim. Shalom. Baik, terima kasih pada pimpinan lembaga. Sebelum kita akan menyampaikan sikap-sikap dari kita semua kawan-kawan, kita perlu rasanya mendengar suara dan sebenarnya setelah ada kebijakan itu, apa sebenarnya yang sudah diperbuat oleh wakil rakyat kita ini? Ada nggak mereka yang kegelisahan gitu ya? Kita bicara terkait ini, abang-abang dan semua gitu ya. Ya, kita pahamlah abang-abang. Di dalam hati nuraninya pasti menolak terkait dengan BBM ini. Hati nurani tidak bisa ditolak. Kita melihat masyarakat di bawah luar biasa. Dari kami tadi titik kumpul abang-abang semua. Kecil saja kita mau ambil contoh. Kami keluar dari titik kumpul saja begitu banyak para pedagang untuk berdiri di pinggir jalan. Para ojek online, para pedagang kaki lima, masyarakat mereka luar biasa mengacungkan tangannya, mengepalkan, mendukung semangat. Ini bisa menjadi salah satu hipotesa kita semua bahwa hari ini kita melihat masyarakat itu kegelisahan, tidak bisa mereka semua banyak bertindak karena memang bapak-bapak, abang-abang dari kita semua inilah tonggak terakhir kita semua sebagai wakil rakyat. Jangan sampai kawan-kawan ya, justru malah elektabilitas dari wakil rakyat kita semua ini diragukan, bahkan sudah hilang di mata rakyat kita. Betul kan kawan? Karena di Kota Bandar Lampung ada sekitar 1.116.000 kurang lebih penduduk Kota Bandar Lampung. Hari ini menaruh penuh kepada wakil rakyat kita semua, abang-abang dan kita semua. Nah sekarang kita akan mendengarkan kawan-kawan semua apa sebenarnya yang sudah diperbuat. Ya, jangan-jangan setelah ada kebijakan kemarin tidak ada obrolan sama sekali di dewan kita ini ya. Jangan-jangan tidak ada pembahasan sama sekali. Jangan-jangan tidak ada kemudian menampung aspirasi, tidak ada RDP dengan masyarakat, rapat dengar pendapat terkait dengan kenaikan harga BBM. Sebelum kita menyampaikan sikap, kawan-kawan semua kita perlu mendengarkan dulu apa sebenarnya yang sudah diperbuat oleh abang-abang kita sebagai wakil rakyat katanya. Agar kata wakil rakyat itu jangan hanya sering disampaikan ketika kampanye saja, betul kan kawan? Jangan hanya disampaikan ketika pemilu saja, betul kan kawan? Nah sekarang kita akan dengarkan dulu, ya. Boleh, nggak apa-apa. Di sini banyak perwakilan, jangan hanya pimpinan saja yang berbicara, kita dengarkan dulu gitu ya. Atau mungkin wakil rakyat kita sini berbicara saja takut dengan kita semua, kawan-kawan, betul kan kawan? Ya. Atau tidak ada bahan gitu ya. Nah sekarang kita dengarkan dulu apa yang sudah diperbuat oleh wakil rakyat atau pimpinan kita yang ada di ruangan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, Ketua Umum Cipayung Plus, saya hormati dan semuanya. Tadi sudah dengar kita banyak dan perlu kita sampaikan bahwa tidak semua kinerja daripada wakil rakyat yang terekspos. Ya. Kalau dilihat nanti teman-teman juga bisa dilihat setiap anggota dewan, baik pimpinan dan anggota rata-rata memiliki juga sosmed. Situ bisa dilihat track recordnya apakah mereka juga melakukan menampung aspirasi melalui mekanisme kelembagaan atau personal. Ini semua tanggung jawab. Yang pertama, lembaga anggota DPRD mempunyai tanggung jawab terhadap lembaga, itu pasti. Yang kedua, anggota DPRD juga punya tanggung jawab terhadap fraksinya atau tempat partainya bernaung. Apalagi dengan isu adanya kenaikan BBM, ini semua partai bergerak, tapi memberikan perintah kepada anggota fraksinya untuk turun ke bawah, melihat seperti apa responnya. Itu juga semuanya terafiliasi, kemudian dirangkum jadi diskusi, baik lintas fraksi maupun antar komisi ataupun di tiap-tiap fraksi itu sendiri. Mekanismenya ada. Terus kemudian hasil mekanisme dari pertemuan-pertemuan yang formal maupun non formal itu dirangkum juga didiskusikan kepada tingkatan lebih atas dari provinsi. Nanti teman-teman nanti akan menyampaikan, Pak Ketua Umum ini saya sampaikan dulu sedikit. Nanti semua mohon izin Pak, mohon izin. Kawan-kawan semua, kita mendengar dari pimpinan kita bahwa punya tanggung jawab dengan fraksi masing-masing, dengan partai masing-masing. Kita perlu sadari kawan-kawan, di depan ini bukan wakil partai, tapi wakil rakyat. Betul kawan-kawan? Maka aspirasi yang diserap itu bukanlah aspirasi partai, tapi aspirasi dari rakyat. Betul kawan-kawan? Jadi urusan masalah tanggung jawab dengan fraksi itu adalah urusan abang-abang semua secara internal partaian. Tapi hari ini abang-abang semua tahu, ketika abang-abang turun kampanye, turun ketika pemilu, apakah abang-abang menyampaikan kami ini ada wakil partai? Jelas abang menyampaikan kami adalah wakil rakyat. Betul kan kawan? Maka jangan sampai ya abang-abang menyampaikan jawaban-jawaban yang tidak substantif.
dengan apa yang kita sampaikan dan kita bahas yang hari ini gitu. Yang kita ingin dengar adalah sikap abang sebagai personal wakil rakyat, bukan sikap abang representasi dari partai. Nah ini yang kemudian perlu kita dengarkan. Apakah wakil-wakil rakyat di depan kita ini semua sudah ada gerakan, kawan-kawan? Bukan terkontaminasi dengan partainya masing-masing. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan abang-abang. Terima kasih. Saya clear sedikit. Tadi saya sampaikan ada dua hal yang dilakukan secara kelembagaan maupun secara personal non kelembagaan. Jadi dua hal dilakukan. Tadi saya sampaikan begitu. Jadi secara kelembagaan dilakukan dan pelaporannya ada. Ya, terus kemudian kita juga melakukan itu rangkuman dan kemudian secara kelembagaan kita juga rangkum. Nanti kita sampaikan, ya kan? Kita sampaikan apa yang menjadi aspirasi. Seperti contoh, ini contoh sedikit. Ketika teman-teman IMM dulu pernah juga melakukan aspirasi ke DPRD yaitu penolakan 3 periode. Itu sudah kita sampaikan ke lembaga sampai dengan pusat. Kemudian juga berkas dari teman-teman IMM kita sampaikan sebagai lampiran dan ditandatangani oleh lembaga DPRD secara kelembagaan. Ini juga kita lakukan nanti. Ini ketika teman-teman memberikan aspirasi, kita lakukan juga. Nanti kita rangkum apa menjadi aspirasi, terus kemudian temuan juga dari teman-teman DPRD secara kelembagaan, secara surat kelembagaan kita sampaikan juga, baik ke tingkat provinsi maupun sampai ke tingkat DPR RI sampai ke Mendagri. Kan sampai ke dengan presiden. Nah jadi kelembagaan yakin nanti boleh dilihat kopi suratnya apakah secara kelembagaan akan kita sampaikan seperti yang lalu. Itu akan kita sampaikan sebagai buktinya bahwasanya kita bukan hanya basa-basi, bukan hanya retorika belaka sebagai wakil rakyat, wakil dari kepada teman-teman semua di Kota Bandar Lampung, kita akan melakukan aksi itu semuanya. Nah mungkin nanti jangan saya banyak bicara, nanti teman-teman silakan akan sampaikan dari mulai ini Pak Sidik. Ya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Merdeka. Merdeka. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Bapak Haji Wiyadi, teman-teman lintas fraksi yang hadir pada kesempatan siang hari ini, ada dari fraksi PAN, Berindo, PDIP. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Kota Bandar Lampung, yang saya hormati teman-teman dari Cipayung Plus serta perwakilan OKP yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Selamat datang di rumah rakyat di Kota Bandar Lampung yang kita cintai ini. Yang pertama, saya Sidik Effendi, saya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Terkait dengan kegiatan atau aksi yang teman-teman Cipayung Plus lakukan pada kesempatan siang hari ini, bahwa kami mendukung apa upaya aksi solidaritas teman-teman semua dalam rangka menolak kenaikan BBM bersubsidi. Dan ini juga sudah sangat tegas kami suarakan selaras dengan teman-teman fraksi PKS yang ada di pusat, yang dari awal juga sangat tegas menolak terkait dengan kenaikan BBM bersubsidi ini. Teman-teman semua, bahwasannya kenaikan BBM bersubsidi ini bukan hanya hitung-hitungan di atas kertas semata, tapi ini menimbulkan begitu banyak multi efek sebagaimana yang tadi teman-teman sudah sampaikan begitu. Hampir semua lini kehidupan kemudian terdampak akibat kenaikan BBM ini, mulai dari kenaikan harga pokok, kemudian barang dan jasa dan lain sebagainya, sehingga kemudian ini berdampak begitu besar dan dirasakan masyarakat kita khususnya di Kota Bandar Lampung ini. Karenanya kami mendukung upaya-upaya, langkah-langkah aksi yang teman-teman lakukan dalam rangka menolak dan membatalkan kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM bersubsidi ini. Teman-teman semua, bahwasannya bangsa kita belum pulih, belum sehat dari kondisi pandemi. Masih banyak sekali PR-PR begitu, ekonomi begitu menukik, begitu hancur begitu ya gara-gara pandemi. Kita baru mulai bangkit begitu ya, tetapi kemudian pemerintah sudah menaikkan harga BBM ini. Di sana sini masih banyak begitu ya PR-PR secara sosial, kemudian kesehatan dan lain sebagainya.
Akan tetapi pemerintah kemudian menaikkan harga BBM ini, dan ini salah satu wujud ketidakpekaan pemerintah gitu ya terhadap penderitaan masyarakat yang kondisinya belum bangkit, belum pulih dari kondisi pandemi. Kemudian saya ini juga ingin menyampaikan bahwa selama ini bahwa BBM bersubsidi hanya dinikmati oleh orang-orang kaya, saya pikir ini juga tidak pas begitu. Karena BBM ini juga dirasakan, ini semuanya dibutuhkan oleh masyarakat kita semuanya begitu. Mulai dari transportasi manusia, kemudian barang dan jasa. Karenanya bahwa BBM bersubsidi ini adalah miliknya juga masyarakat kecil. Karenanya teman-teman semua bahwa kami dari PKS juga sangat tegas ya mendukung langkah-langkah upaya yang teman-teman lakukan, dan di pusat teman-teman juga bisa melihat apa yang dilakukan oleh fraksi PKS. Tapi kami juga meminta kepada kawan-kawan semua dalam melaksanakan aksi semua ini, kita mohon juga bisa sampaikan ide, gagasan, solusinya seperti apa gitu ya, bukan dengan cara-cara yang anarkis, tapi kita sampaikan dengan cara-cara yang demokratis, yang juga alhamdulillah bisa siang hari ini kita bisa berdiskusi teman-teman semua, dan insya Allah kami di DPRD juga siap meneruskan, karena ini semuanya adalah di pusat kawan-kawan semuanya. Karenanya melalui forum ini tentunya tadi Pak Ketua juga sudah sampaikan pada kita akan menyampaikan begitu apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi keinginan teman-teman semua, karena ini juga selaras sebenarnya keinginan teman-teman semua dengan keinginan masyarakat kita semuanya. Tentu Pak Ketua juga menampung aspirasi, karena sama pada prinsipnya yang dirasakan oleh kawan-kawan semuanya, juga ini dirasakan dampaknya oleh teman-teman DPRD Kota Bandar Lampung. Dan nanti insya Allah apa yang menjadi aspirasi, sekali lagi ini akan kita teruskan, karena ini adalah kebijakan dari pusat. Apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi keinginan aspirasi kita semua, nanti secara kelembagaan akan diteruskan ke pemerintah pusat. Mungkin itu teman-teman semua, sekali lagi bahwa yang teman-teman rasakan itu juga sama dengan yang dirasakan oleh kawan-kawan anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Kami semua juga punya konstituen, juga sama berkeluh kesah konstituennya terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Itu saja, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita sama-sama terus berjuang dengan kanal, dengan jalurnya masing-masing. Kami juga di DPRD seperti apa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, begitu pula juga dengan teman-teman mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun yang saya hormati rekan-rekan anggota DPRD Kota Bandar Lampung, yang saya hormati Bapak Kapolresta beserta jajaran, yang saya hormati teman-teman mahasiswa yang hari ini saya ucapkan terima kasih karena telah mengingatkan kami kepada tugas-tugas kami. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan keluarga untuk mengkaji masalah ini. Kami butuh sebetulnya yang begini-begini. Sangat, kalau kata saya ini sangat, karena ini krusial. Kami juga nggak bisa semata-mata secara personal mengajukan apa yang kami kira dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, dengan adanya audiensi seperti ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih telah mengingatkan kami kepada tugas kami yang harus menyampaikan aspirasi yang dibawa oleh teman-teman semua ke pusat, baik secara lembaga partai ataupun personal. Saya pribadi sebetulnya sudah seringkali mengingatkan beberapa teman-teman fraksi yang ada di DPR RI. Sama, kami kalau ke sana kami yang demo. Saya udah sering mengingatkan, jangan sampai ada kebijakan begini, jangan sampai ada kebijakan begitu. Tolonglah, ini yang di bawah ini ngomongnya ke kami. Tolong, teman-teman DPR kan jarang ke daerah. Iya toh? Nah, kami yang ketemu dengan teman-teman, kami terus mengingatkan juga ke mereka. Tapi perlu kita ketahui bahwa
apapun keputusan di DPR itu sifatnya kolektif kolegial. 50% plus 1. Kalau tidak sampai 50% maka kebijakan itu tidak dapat diteruskan, seperti itu. Terus untuk di daerah sendiri, sebetulnya saya secara pribadi sudah banyak melakukan kegiatan secara personal ataupun lembaga, di mana saya sering melakukan CSR. Kalau perusahaan saya yang hari ini bukan lagi saya yang pegang, saya terus push masyarakat, saya terus push perusahaan untuk melakukan CSR yang memang sudah menjadi kewajiban mereka, begitu. Dan itu jumlahnya saya kira tidak sedikit ya, karena beberapa kali juga saya kebetulan di Komisi 1, beberapa kali kami panggil perusahaan-perusahaan untuk terus meningkatkan hal-hal demikian dan harus dijalankan seperti itu. Dan kami kebetulan di Komisi 1 itu per hari ini sedang memperjuangkan masyarakat yang ada di Bumi Waras untuk mendapatkan hak mereka sebagai masyarakat sekitar yang membutuhkan lahan, karena mereka sampai hari ini masuk ke wilayah kampung itu tidak punya itu, gitu. Jadi sebetulnya izin Bang, saya rasa sampai ke ya, substansi BBM saja, nggak usah Bang cerita masalah lahan-lahan. Ya, jadi apapun yang kami lakukan, intinya kami menyetujui apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa dan akan kami teruskan ke atas. Terima kasih, Ketua. Terima kasih. Mungkin izin Bang, mungkin yang saya harapkan kepada Abang-abang, nanti misalkan jikalau nanti kami sampaikan aspirasi, jangan sampai kayak kejadian yang lalu. Kejadian yang lalu kan mungkin kawan-kawan masih ingat sini, kalau nggak salah namanya Abang Agus Dumadi dari fraksi PKS kan memang mengajak kami orang untuk ngobrol bersama anggota dewan. Tapi sampai saat ini memang belum ada informasinya, gitu. Kok ketika memang ada momentum seperti ini, kok baru diajak berdiskusi bersama abang-abang semua? Kok memang ketika memang masih adem ayem, kok tidak diajak diskusi sama kawan-kawan? Dan kedua, mungkin yang saya harapkan nanti, jikalau memang nanti di hasil diskusi kami orang bersama Cipayung Plus Kota, yang saya harapkan memang ada langkah konkret. Kalau misalkan disampaikan kepada pusat, nanti saya harapkan memang nanti kami orang dari perwakilan OKP Cipayung Plus Kota Bandar Lampung itu diajak untuk follow up dari hasil dari kami. Kami orang tidak mau, jujur, kami orang PCIMM itu capek, mungkin masyarakat pun capek ketika ada aksi, tapi memang hanya nggak ada follow up-nya. Mungkin nanti yang saya harapkan ada follow up-nya dari langkah konkret dari yang kami diskusikan, gitu. Jangan sampai udah ada selentingan dari bawah internal, jangan sampai nanti IMM Bandar Lampung mengerahkan massa, ribuan massa untuk menduduki kota Bandar Lampung. Mungkin sekian. Izin pimpinan, mohon maaf sebelumnya, yang saya hormati juga dari pimpinan lembaga kami, kemudian dari IMM, kemudian dari GFKI dan TNI. Saya hanya mengingatkan, di luar masih ada massa yang memang menyuarakan harapannya apapun yang bisa membuat resiko kawan-kawan di luar itu bisa kita atasi bersama-sama. Terima kasih. Izin menambahkan pimpinan sedikit. Di luar tadi sebenarnya sudah kita mengadakan lobby-lobby, izin Pak Waka juga sudah kita sampaikan. Kami hadir sudah menyampaikan surat izin aksi juga beberapa waktu lalu di Polres, dan kita juga sudah menyampaikan di depan bahwa kita ada aksi damai. Tadi beberapa pimpinan, abang-abang semua menyampaikan bahwa kami sangat setuju, kami sangat senang ketika ada yang menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat gitu. Tapi seolah-olah kita semua menyampaikan pendapat di depan sana, kita ada benteng yang membatasi. Sebelum pada akhirnya nanti ada sikap dan kesepakatan, letak kesepakatan di kita semua, sebelum nanti disampaikan oleh pimpinan, kita berharap kawan-kawan di luar sana diberikan ruang untuk masuk, walaupun tidak masuk ke ruangan ini, tapi paling tidak mereka masuk ke depan gedung, dan nanti di sanalah hasil dari apa diskusi kita siang hari ini disampaikan oleh pimpinan DPR. Saya rasa itu bisa ditanggapi terlebih dahulu sebelum nanti kita melanjutkan bahasan Pak Waka dan pimpinan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi saya rasa aspirasi sudah banyak disampaikan.
dan sudah banyak sekali ada beberapa titik temu antara apa yang disampaikan juga dengan aspirasi yang telah diterima oleh teman-teman di lembaga ini. Secara konkret, yang pertama nanti boleh disampaikan di sini atau nanti di luar kita diskusi bersama. Secara konkret, bahwasanya kami akan menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi dari semua teman-teman tanpa ada sedikit pun kata atau kalimat atau huruf yang kami rubah, apapun nanti. Kemudian secara kelembagaan DPRD kami akan rangkum, termasuk yang kemarin melakukan aksi atau besok nanti kalau ada walaupun ada yang nggak aksi juga ada yang berkirim surat, itu kan kita sampaikan secara kelembagaan ya, secara kelembagaan. Saya pastikan secara kelembagaan kepada yang berwenang, yaitu sampai dengan ke pusat dan juga kita sampai kepada abang-abang kita yang di Senayan DPR RI dalam membuat kebijakan. Terus kemudian dalam kita untuk menyamakan persepsi kita semua dan kita satu rasa semuanya dengan teman-teman yang masih orasi di luar. Yang pertama tentunya terkait dengan barikade itu kewenangan Pak Waka dari keamanan kepolisian. Terus kemudian juga yang kedua saya tawarkan juga, apakah kita dalam menyampaikan aspirasi kita itu kami yang nanti menemui dengan teman-teman mahasiswa semuanya. Kalau memang kehujanan kita hujan bersama, kepanasan kita juga panas bersama. Itu kita siap untuk bertemu dengan teman-teman semuanya. Ya, izin Bang. Ya. Iya, terkait itu kita belum menyampaikan sikap secara formal. Terkait itu tadi sudah disampaikan dan kita sudah berdiskusi di depan Bang. Terkait sikap memang Abang menyampaikan di depan, tapi paling tidak kawan-kawan di depan itu diberikan space untuk masuk ke depan gedung. Di sanalah nanti Abang menyampaikan sikap apa sebenarnya sikap ya dan tanggapan dari DPRD Kota Bandar Lampung di depan sana. Nah, kemudian dari kita semua kalau memang dari pimpinan lembaga tidak ada lagi yang disampaikan, masih ada yang disampaikan? Ya, silakan. Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam takzim untuk teman-teman DPR semua, DPRD. Tadi ada satu kata yang cukup indah diucapkan. Gedung ini rumah rakyat katanya tadi. Tapi rekan-rekan saya di luar itu minta untuk masuk. Pak Kapolres, kami sudah jamin aksi ini aksi damai. Kalaupun ada kekerasan, sedari awal kami datang pasti kami lakukan. Tapi sampai dengan kami masuk, tidak ada sama sekali hal-hal itu kami lakukan. Bahkan kalau ada pohon, ada bunga di depan gedung itu, tidak mungkin kami injak. Kami ini intelektual semua. Kami ini mahasiswa semua yang hadir di sini. Jadi satu, silahkan teman-teman itu dipersilahkan untuk masuk. Kalau tidak, ya kami tidak bertanggung jawab lagi kalau teman-teman sedikit anarkis untuk masuk. Satu. Kemudian yang kedua, sebagai warga pribumi, teman-teman yang asli orang Lampung merasa terhina kan tadi disampaikan oleh ketua kami, cabang. Sepulang dari Provinsi Lampung, belum sampai Jakarta itu, Presiden Jokowi itu, berita kenaikan BBM dilayangkan oleh pemerintah. Isu nasional itu, di nasional itu, di pusat itu dibilang Lampung ini daerah begal, Pak. Kalau kami tahu itu BBM mau naik, kami begal. Betul, kami begal Presiden Jokowi itu di jalan. Jangan sampai dia nggak berani kami. Betul. Di jalan itu kami begal Presiden itu. Sayang info itu nggak sampai ke kami BBM mau naik. Bebas dia. Belum landing belum sampai dia di Istana Negara itu, belum duduk. Beritanya sudah sampai di telinga kami. Jadi sebagai orang yang tinggal di tanah Lampung, besar di Lampung, lahir di Lampung, punya darah Lampung, tolong dipertimbangkan itu. Atau besok-besok kalau ada Jokowi itu mau datang lagi ke Lampung, tidak usah datang ke sini. Tidak usah datang ke sini tuh. Untuk apa bagi-bagi BLT, bantuan ke pasar itu? Setelah itu rakyatnya menjerit. Menjerit semua itu orang pasar itu. Ini kan anak-anak kosan semua ini.
Uang jajan kami itu kecil, Pak. Betul kecil. Kelihatan aja kami digagah semua pimpinan-pimpinan ini. Di kawasan itu sedih. Sama bapak-bapak dulu, abang-abang ini yang gagah ini, dulu waktu turun kayak kami ini, sama prihatin pasti. Nah, kawan-kawan kami masih keluar di luar. Tinggal tunggu perintah aja. Kalau nggak diizinkan masuk, silakan dipertimbangkan. Cukup mungkin, Pak. Saya rasa izin pimpinan, tadi di luar sebenarnya kita sudah lobby-lobby, tapi dari pihak pengamanan ini diselesaikan oleh pimpinan atau ketua DPRD Kota Lampung. Ketika memang ada sikap diperbolehkan masuk, diperbolehkan masuk. Tapi nyatanya kawan-kawan, kita sudah diskusi, kata pimpinan ini kok kembali lagi ke Wakapolres, keputusannya boleh masuk atau tidak. Jadi seorang lempar-lemparan kawan-kawan semua. Jadi kita ingin mendengar. Enggak. Berikan ruang waktu saya ngobrol dulu Pak Kapolres. Ya. Iya, makanya sekaligus kita ingin mendengar juga. Iya, siap Bang. Kalau nanti saya izinkan, saya narik kawat, diangkut pulang sama dia nanti. Kan ya, Mbak. Saya kasih waktu 5 menit ya, 2 menit lah, 2 menit ya. Oh iya, Baik, terima kasih Pak Ketua dan terima kasih kepada rekan kami dari Ketua Cipayung Plus Kota Bandar Lampung. Tadi kita sudah bicara, ini kan demokrasi yang kalian sampaikan, kalian mau bertemu Dewan dengan perwakilan yang tadi kami harapkan 12, artinya tambah menjadi kalau tidak salah jadi 4 per OKP 5 per OKP tambah 3 ya, sekitar 23 per 25 orang. Terkait keamanan itu adalah tanggung jawab kepolisian dan sesuai surat perintahnya saya memang yang bertanggung jawab dan saya ini melaksanakan konstitusi, perintah dalam penanganan unjuk rasa. Kalau adik-adik datangnya tadi cuma undang misalnya mau menemui, tidak perlu kami lakukan pengamanan, tidak perlu. Tapi kan adik-adik memberitahukan mau menyampaikan aspirasi, mau unjuk rasa. Dan saya mohon maaf sekali kepada adik-adik, bukanlah untuk membatasi adik-adik dengan wakil rakyat, tidak. Ya, saya menjalankan SOP. Itu sudah standarnya. Memang itu seperti pemisah, tapi ketika adik-adik sampaikan aspirasi mau ketemu, tetap akan kami sampaikan. Bahkan kayak saya sampaikan tadi, apakah perwakilan rakyat kita ini, Dewan Perwakilan Terhormat turun ke jalan bersama adik-adik sekalian, tapi kan adik-adik pilihnya perwakilannya kemarin. Kalau untuk nanti misalnya apakah rekomendasi yang disepakati oleh Dewan itu sebenarnya di luar tanggung jawab saya. Tapi kalau mungkin biar bersama adik-adik yang di luar, saya paham ya. Yang di luar capek, yang kalian perjuangkan bukanlah perjuangan untuk kalian sendiri, itu untuk rakyat. Dan saya hari ini bangga sama kalian. Sama deh. Kemarin dari PMII sama aksi damai. Tahu nggak? Mereka rusak itu pintu itu. Itu pintu rakyat, dibeli dari uang rakyat juga. Dirusak, hampir roboh. Mungkin kalian lihat pintunya sudah tidak ada lagi. Ya, nah, itulah yang kami jaga. Barrier kami dirusak, tapi kami pun tetap sabar, ya. Kalau SOP-nya saya harus jalankan, itu perintah undang-undang, bukan kemauan saya. Kalau saya tidak sesuai dengan SOP, saya salah, ya. Mohon maaf sekali. Tetapi kalau nanti dari ketua dan rekan-rekan mau nemuin adik-adik di sana, saya pun harus amankan. Tetapi kalau untuk masuk semua di dalam objek yang diamankan, mohon maaf sekali, tidak boleh. Izin Pak Waka. Izin. Mohon maaf. Bentar, saya bicara dulu. Tadi kalian bicara, saya diam. Satu huruf tidak ada saya bantah. Ya, mohon pengertian juga. Kita ini demokrasi, harus bisa juga mendengar pendapat orang lain. Tidak boleh juga kita memaksakan kehendak. Yang terbaik itu menjadi solusi. Saya kira itu ya. Terima kasih. Silakan. Izin Pak Waka. Kita memang pahamlah amanat konstitusi dan undang-undang Bapak mengamankan terkait dengan aksi massa. Tapi tidak ada aturan di dalam konstitusi bahwa kami tidak boleh masuk.
Kalau memang Bapak menyampaikan dan takut akan ada kerusuhan seperti yang terjadi kemarin, kami di sini pimpinan lembaga siap pasang badan, Pak. Kami sudah menyampaikan surat dan kami sudah menembuskan surat. Ketika ada kerusuhan, nanti aksi massa masuk, maka kami pimpinan lembaga siap bertanggung jawab. Kami hanya minta mereka masuk ke depan dan nanti dari pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung menyampaikan sikap tegasnya itu dengan aksi massa yang ada di dalam, Pak. Bukan kita ada sekat di antara kawan baja. Tadi katanya kita ini wakil rakyat, senang, bangga, kami suka, kami dikunjungi, tapi kami seperti itu. Nah, seperti binatang, maaf ngomongnya, Pak. Kami ada batas sekat kawan berduri di situ. Kita paham Bapak menjalankan amanat konstitusi yang baik, tapi tidak ada aturan dalam undang-undang itu bahwa kami tidak boleh masuk gedung DPRD Kota Bandar Lampung. Jadi kami minta, kami siap menjadi jaminan. Para ketua sudah berkomunikasi di luar, kami siap menjadi jaminan. Ketika ada aksi massa yang rusuh, kami siap dipanggil, Pak. Kami siap pasang badan. Kami tidak minta bahwa mereka harus masuk ke dalam ruangan, tidak. Mereka silakan masuk, berdiri di depan gedung. Ketika nanti ada hasil diskusi kita, pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung menyampaikan bahwa mereka sudah ada di dalam. Hanya itu, Pak. Kami tidak minta lebih. Terima kasih. Mohon dipertimbangkan, Pak Wakil. Tidak banyak yang kami minta. Terima kasih. Tidak ada undang-undang melarang masyarakat masuk ke kantor dewan. Mana undang tidak ada. Tetapi dalam penanganan unjuk rasa, kami harus lakukan demikian. Kan sudah saya sampaikan dari awal. Kalau kalian adik-adik tadinya misalnya janjian sama dewan, mau pertemuan, apakah mau FGD, tentu tidak ada yang seperti itu. Tetapi karena ini adalah unjuk rasa, mohon maaf sekali, tidak boleh objek itu dimasuki. Itu SOP-nya. Kalau istana kepresidenan, bahkan itu tidak boleh 200 meter dari gerbang. Itu tidak boleh. Jadi adik-adik sekalian harus paham juga. Kalian pun kalau mau demo, pastikan bawa mobilnya, bawa benderanya. Hampir begitu juga lah kami. Ya, tolong dipahami. Tapi kalau misalnya, setelah ini ada kesepakatan dari adik-adik sekalian dengan dewan yang terhormat, kita sama-sama ke sana, itu kami fasilitasi. Tapi kalau untuk masuk ke dalam objek, memang undang-undang tidak ada. Orang semua bisa ke DPR ini. Tapi kalau unjuk rasa tidak boleh semua masuk. Contohnya sudah banyak. Ingat kejadian Omnibus Law. Bahkan dari anggota dewan menyampaikan kami jamin Pak. Hancur semua. Hampir 20 orang anggota Polri pun terluka. Tapi ini pun demikian. Mohon maaf ya, saya menyampaikannya sesuai seperti apa saya menangani unjuk rasa. Kalau adik-adik hujan-hujanan, mulai dari adik titik awal aja pun kami sudah amankan. Sampai kalian sampai ke sini pun diamankan. Tetapi memang SOP-nya di objek pengamanan seperti itulah ya. Mohon maaf saya sama kalian. Oke, izin Pak. Ya, saya sampaikan sedikit aja ya teman-teman semua. Teman-teman semua, saya pikir forum diskusi, forum pertemuan kita pada siang hari ini kita kembalikan kepada substansi dasar kita ya, terkait dengan penolakan harga BBM bersubsidi, yang pada dasarnya kita semua sama-sama ingin bahwa kebijakan ini dibatalkan oleh pemerintah pusat, dan kita sudah sama-sama pahami bahwa ini adalah kebijakan pemerintah pusat. Saya pikir teman-teman semua, daripada kita debatable terkait dengan peserta aksi yang ada di luar, yang harus masuk dan lain sebagainya, bukan berarti juga kami tidak menghargai segala macam ya, tapi kita juga harus sama-sama hormati apa yang menjadi SOP dari kepolisian begitu ya. Yang kemarin juga sama juga gitu ya, teman-teman dari PMI juga tidak diperkenankan masuk gitu ya. Ya sekiranya saya pikir forum diskusi kita pada siang hari ini kita kembalikan kita kepada substansi dasarnya, kira-kira titik temu kita seperti apa yang bisa kami perjuangkan, apa yang bisa kami bantu secara kelembagaan DPRD Kota Bandar Lampung ini, yang sama-sama nanti akan kita teruskan ke pemerintah pusat begitu ya. Rekomendasi dan lain sebagainya begitu ya. Ketika sudah disepakati di forum ini, kemudian nanti apakah kita bacakan atau kita temui teman-teman yang di luar, saya pikir jauh lebih substansi ya, daripada mohon maaf nanti kita debatable ternyata juga teman-teman semua
memaksa yang lainnya tidak untuk masuk, ternyata juga dari pihak kepolisian tidak membolehkan, karena ini bagian dari SOP dalam rangka pengamanan unjuk rasa. Saya pikir kita lebih kerucutkan aja gitu diskus kita pada siang hari ini gitu, apa yang kira-kira teman-teman substansinya begitu terkait penolakan harga BBM itu gitu, daripada mohon maaf nanti malah nggak ketemu kita diskusinya begitu teman-teman semua gitu. Artinya kita juga sama-sama hormati ya. Kemarin Pak Kapolres juga hadir begitu ya sampai selesai gitu, sampai habis maghrib gitu bersama dengan kami juga DPRD. Ini juga Pak Kapolres juga selalu hadir menemani kita semua gitu. Saya pikir lebih biar lebih konkret aja begitu kawan-kawan semuanya begitu. Kalau sepakat kita kerucutkan aja gitu, daripada mohon maaf kita debatable terkait dengan peserta yang harus masuk begitu. Terima kasih. Oke, izin Pak. Kalau sekedar buka pagar besi itu, jeruji besi itu aja tidak bisa, tuntutan kami nggak percaya itu bisa sampai ke atas. Kami nggak percaya tuntutan kami itu bisa disampaikan ke atas. Kalau hanya sekedar buka jeruji besi di depan itu aja untuk teman-teman kami masuk, nggak dipersilahkan, nggak bisa. Itu loh. Tegas saja. Tegas saja. Kalau nggak bisa dibuka, teman-teman kami nggak bisa masuk. Sampai sekarang nggak ada Pak Kapolres, teman-teman kami yang berbuat kerusakan di depan. Jadi kalau masih nggak diizinkan untuk masuk, izin teman-teman pimpinan dipertimbangkan kembali. Percuma disampaikan itu nggak akan sampai ke atas. Terima kasih. Mungkin izin untuk ketua dan abang semua. Kalaupun misalkan kadang sampai tuntutan, kami orang juga mau dengan langkah konkretnya apa jaminan dari abang-abang dewan ini sekaligus. Kalau misalkan aspirasi kadang dinaikkan, atau memang kalau kadang takutnya seperti kejadian yang lalu tidak sampai di atas aspirasinya ini, karena kan tidak ada saksi antar lembaga ini ketika penyampaian aspirasi sampai atas, ataupun itu yang saya tawarkan, ataupun kami orang dari mahasiswa menolak tegas penyampaian aspirasi nanti ketika abang-abang dewan ini di wilayahnya masing-masing, dan memang atau nanti itu yang saya sampaikan di awal, ataupun saya ketua IMM menjamin bahwa IMM akan gerak besar lebih mungkin ribuan massa kalau misalkan dari tuntutan kami ini tidak ada follow up yang jelas sampai atas. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan, apa jaminnya mungkin abang-abang aspirasi kami orang sampai di atas, dan kalau bisa memang nanti dari perwakilan itu menjadi saksi kunci, mungkin nanti tiap lembaga mungkin 2 ataupun berapa ketika aspirasi itu dinaikkan ke atas, mungkin sekian. Oke. Baik, terima kasih dari pimpinan lembaga. Tadi kita sudah berdiskusi, pimpinan Apakda yang ada di depan, para abang-abang kita di DPR. Kita ingin coba menyampaikan hasil kajian kita, sikap dari representasi Cibayu Plus Kota Bandar Lampung yang nanti perlu ditanggapi juga, dan langsung saja akan kita sampaikan terlebih dahulu. Di sini ada beberapa tuntutan pimpinan terkait dengan sikap Cibayu Plus Kota Bandar Lampung terhadap kenaikan harga BBM. Hasil dari kontemplasi yang panjang dan kajian strategis dari setiap pimpinan lembaga, serta hasil dari konsolidasi internal dan konsolidasi bersama setiap lembaga OKP Cibayu Plus Kota Bandar Lampung, kita memutuskan bahwa Cipayung Plus Kota Bandar Lampung menolak kenaikan harga BBM. Betul kawan-kawan? Ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan. Poin pertama, kita berharap bahwa DPRD Kota Bandar Lampung bisa menjembatani ini sampai ke pusat. Kita sadar betul persentase 1 sampai dengan 100% itu mungkin hanya sedikit kawan-kawan.
dipertimbangkan di pusat sana sikap dari DPRD Kota Bandar Lampung ini. Bahkan mungkin tidak dipertimbangkan. Tapi paling tidak abang-abang semua, abang-abang tahu kondisi hati nurani di bawah ketika mereka melihat kami diterima dan siap disampaikan dengan langkah konkret dan pengawalan yang jelas sampai dengan pusat. Paling tidak itu bisa sedikit meredam kegelisahan yang ada di bawah. Walaupun kita tahu mungkin persentasenya hanya berapa persen saja ini jadi pertimbangan di pusat. Yang pertama, kita minta DPRD Kota Bandar Lampung, pimpinan dan jajaran mendesak pemerintah pusat untuk mengusut dan menindak tegas para mafia migas terkait dengan kenaikan BBM. Yang kedua, kita meminta DPRD Kota Bandar Lampung mendesak pemerintah untuk mendistribusi. Karena pada hari ini kita melihat banyaklah laporan-laporan di bawah itu. Pembagian BLT yang kemarin sempat dijanjikan sekian 34 triliun kalau tidak salah kawan-kawan semua. Satu keluarga itu atau satu orang itu 600.000. Itu kita melihat hanya bualan semata di depan. Itu hanya bualan semata. Terlepas pembagiannya di bawah juga tidak terbagi secara proporsional. Kita juga melihat itu hanya bagian di awal. BLT hanya mungkin dibagi sekali. Tapi BBM kita tidak bisa menjamin kapan akan turun lagi. Betul kawan-kawan? Nah, yang kedua, yang ketiga, kita meminta DPRD Kota Bandar Lampung mendesak pemerintah mengendalikan harga bahan-bahan pokok untuk kembali stabil. Karena pada hari ini, abang dari depan perlu diketahui dan mungkin abang-abang dengan konstituen yang masing-masing, dapilnya masing-masing sudah mengetahui. Jangankan jauh-jauh, di Kota Bandar Lampung saja angkot Damri itu sudah mulai menaikkan tarifnya. Bahkan di beberapa daerah ada angkot yang mogok untuk narik karena mereka minta dinaikkan. Kemudian harga-harga bahan pokok pada hari ini, kawan-kawan semua, itu sudah naik abang-abang. Walaupun mungkin tidak naiknya banyak, tapi setidaknya itu sudah memberikan dampak yang buruk di tengah masyarakat kita semua, dan pedagang juga kesulitan di bawah. Kemudian yang keempat, kita meminta DPRD Kota Bandar Lampung untuk mendesak pemerintah pusat menghentikan atau menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung pada rakyat dan dialihkan untuk kepentingan subsidi BBM. Kita melihat pada hari ini ada begitu banyak proyek-proyek pembangunan infrastruktur di negara kita. 77 tahun Indonesia merdeka, kita sama-sama tahu Indonesia mengeluarkan tagline. Apa kawan-kawan tagline-nya? Bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat. Tapi nyatanya keluarnya kebijakan kenaikan BBM justru kontradiksi dengan itu. Hilangnya trust di tengah masyarakat. Yang katanya mau pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, tapi ternyata bertolak belakang dengan itu. Masyarakat semakin terpuruk di bawah. Kemudian yang paling terakhir, kita meminta DPRD Kota Bandar Lampung meminta pemerintah untuk mengoptimalkan pajak negara dan didistribusikan sepenuhnya hanya untuk kepentingan rakyat menengah ke bawah. Terima kasih. Ini 5 poin tuntutan hasil dari kontemplasi kami yang panjang dan kajian internal dan setelah kelembagaan. Harapannya ini bisa ditanggapi dan betul-betul ini ada langkah konkret dari pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung untuk disampaikan ke pusat, sehingga ini menjadi langkah dan bisa menjadi daya tawar bagi kami semua yang membawa aksi ini dan akan dilihat oleh masyarakat Kota Bandar Lampung bagaimana elektabilitas dan kinerja dari DPRD Kota Bandar Lampung. Terima kasih pimpinan. Ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan sikap representasi dari OKP Cipayung Kota Bandar Lampung. Terima kasih. Baik, saya tanggapi sedikit. Yang pertama tentang kepastian. Tuntutan ini akan sampai